萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Selama beberapa hari ke depan, Xiao Yan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jin Shi mengusir racun api gunung surga dalam tubuh Jin Shi setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, roh Jin Shi menjadi semakin baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya untuk Xiao yang secara bertahap berubah dari perlakuan seseorang yang sama dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiao yang baru saja menembus kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai seorang alkemis cukup untuk membuat seseorang di tingkat Jin Shi memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya tersisa Xiao yang selama beberapa hari ini dihabiskan di titik racun setan di dalam tubuhnya. Setiap hari bahwa benda seperti bom waktu ini, yang telah merecoki dirinya selama beberapa tahun, tidak dilepas, itu akan tetap menjadi duri dalam hatinya yang akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam dari titik racun iblis. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Titik racun iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil belum memasang segel di belakangnya, kemungkinan itu sudah lama meletus. Xiao Yan mungkin sudah menembus kelas Douzong, tapi sebaiknya dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlalu terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api membakar dengan keras di dalam cekungan kayu dari rumah batu yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang kosong dari udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Shi menonjol keluar dari air obat. Pada saat ini, Jin Shi terlihat sangat energik. Baik auranya maupun keaktifannya jauh dari apa yang sebelumnya dapat dilihat oleh dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengeluaran racun oleh Xiao yang selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut meresap di tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menipis. Air obat dalam cekungan kayu juga menjadi jelas. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jin Shi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan api hati teratai yang berkobar ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Untung ia saat ini telah mencapai kelas Douzong. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan periode racun yang lama dengan cara yang begitu santai. Jin Shi melompat keluar dari baskom kayu setelah memakai pakaiannya. Dia merasakan kekuatan hidup yang merembes keluar dari tubuhnya dan sukacita muncul di wajah tuanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan serius berkata pada Xiao Yan, kakak kecil Xiao Yan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak begitu membantu keadilan. Aku yang lama akan mengingat ini. Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol batu giok dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jin Shi. Dia berkata, saya akan berangkat besok. Ini adalah obat cair dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak ada lagi kebutuhan bagi saya untuk menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Jika Anda mengikuti metode ini, racun api di tubuh Anda akan benar-benar dihapus dalam 2 hingga 3 bulan. Anda akan berangkat besok? Jin Shi kaget setelah mendengar ini.
Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan 4 paviliun agung akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke paviliun petir angin. Kalau tidak, orang-orang elit Douzun itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah ini. Dia hanya bisa diam-diam mencari sendiri. Jin Shi hanya bisa mengangguk ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik kecil Xiao Yan, jika Anda menemui masalah di masa depan, Anda dapat datang dan menemukan saya di kisaran mata surga." Bahkan orang tua itu, Fei Tian, tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda di tempat ini. Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jin Shi adalah binatang ajaib, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus menelan emas lemah ketika dibandingkan dengan paviliun petir angin. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Dalam hal itu, saya akan berterima kasih kepada tetua Jin Shi terlebih dahulu. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Bagian atas tubuhnya telanjang. Ada bekas tinta hitam di dadanya yang samar-samar memancarkan bau. Mengelilingi titik hitam adalah beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka melilitkan banyak garis hitam yang menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang oleh dokter peri kecil kepadanya. Namun, simbol-simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari titik racun iblis selama beberapa tahun ini. Tampaknya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam. Ada 2 metode jika seseorang ingin menghapus titik racun iblis ini. Salah satunya adalah untuk menemukan ahli kelas Douzun untuk membantunya, sementara yang lain adalah untuk menemukan yang lain api surgawi. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, itu akan menjadi masalah mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan. Meskipun ia belum memenuhi kedua kondisi, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi tak berdaya melawan titik racun iblis ini saat dia kembali saat itu. Terobosannya kali ini adalah manfaat besar baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk sementara. Setelah itu, dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan api batu giok hijau dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengepung titik racun iblis. Melihat segel pucat itu, sudah jelas bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiao Yan harus segera menyelesaikan titik racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki titik racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memilih untuk melakukannya dalam waktu lama, secara bertahap menyempurnakannya. Karena itu, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiao Yan mengendalikan seutas benang yang muncul. Itu datang ke titik racun iblis dan melilitnya. Setelah itu, tiba-tiba menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan lambang simbol melingkar. Suhu tinggi segera menyebabkan segel memancarkan asap putih dan mengeluarkan suara. Menyusul erosi api surgawi, segel lengkap itu perlahan mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiao Yan mengendalikan nyala api dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan titik racun iblis meletus, tetapi itu juga bisa menyeret keluar sebagian kecil. Retak baru saja terbentuk ketika titik racun iblis di dalamnya, yang telah tenang selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Gugus hitam itu menggeliat dan seukuran jempol, garis hitam terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah.
Pikiran Xiao Yan tegang ketika dia melihat garis hitam itu menembak keluar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak seperti lautan api karena mengelilingi daerah di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang padat bau amis menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung bahwa Xiao Yan memiliki perlindungan api surgawi. Saat bau amis ini muncul, segera mengeluarkan suara dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas mata Xiao Yan saat dia melihat garis hitam gelap, garis yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Douzong saat ini, sepertinya garis hitam titik racun iblis ini akan mengubah tubuhnya menjadi berantakan. Untungnya, saat ini dia benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan dan lautan api hijau di dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi raungan rendah dan dalam saat mereka melaju ke garis hitam, rangkaian hitam titik racun iblis tampaknya menunjukkan kegelisahan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh api hati teratai mengkilap. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, kekuatan api hati teratai mengkilap ini juga telah melonjak. Saat itu, hanya menyempurnakan garis hitam titik racun iblis telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiao Yan melakukannya lagi pada saat ini, dia memiliki keyakinan bahwa kecepatan penyempitan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara benang titik racun iblis merasa tidak yakin, naga api itu segera tiba. Api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan sigap mulai memperbaikinya. Dihadapkan dengan penyempurnaan dari api hati teratai mengkilap, garis hitam titik racun iblis juga mulai melawan. Gelombang korosif kabut tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api sekitarnya. Kabut hitam bertabrakan dengan nyala api dan mengeluarkan suara segera meletus. Api hati teratai mengkilap saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menghaluskan titik racun iblis. Tetapi itu tidak memiliki masalah memperbaiki bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, api surgawi dengan cepat menyusut. Suara sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam titik racun iblis dengan cepat. Dalam waktu 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar disempurnakan oleh api hati teratai mengkilap. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, sebuah douqi yang sangat murni, substansi muncul di depan pikiran Xiao Yan. Kelompok douqi ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Itu hanya tetap berada di dalam api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiao Yan ketika dia merasakan kemurnian dari douqi ini. Titik racun iblis ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiao Yan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke tingkat bintang 3 Douzong. Bahaya dan hadiah memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiao Yan mengendalikan gelombang douqi ini dan mengarahkannya sepanjang rute mantra api, segera membuatnya menjadi miliknya. Hati Xiao Yan tertawa ketika dia merasakan peningkatan kecil dari douqi yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai ke titik racun iblis. Setelah itu, ia terus menyeret titik racun iblis dalam jumlah kecil darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki titik racun iblis dengan sekali jalan, yang perlu dia lakukan adalah menghapus sedikit dari itu untuk disempurnakan setiap kali. Seiring waktu, titik racun iblis ini akan runtuh secara alami karena tidak memiliki douqi. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan hilang secara otomatis. Efek dari hal ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak dapat dibandingkan dengan. Hehehe, orang tua Shi Bei yang itu benar-benar memberi saya hadiah yang luar biasa.
cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.